Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdan Krisna Wijaya. NIM saya 2020-2012 dan prodi saya Sistem Komputer kelas E1. Jadi di sini saya mau mengerjakan UTS RPL, itu di mana kita membuat kelas diagram. Oke, seperti yang sudah dicontohkan. Sebentar, kita share screen dulu. Baik. Jadi di soalnya itu, maaf Pak, saya batuk. Jadi di soalnya itu adalah kita membuat kelas diagram seperti ini, dan juga kita translate dulu ke bahasa Indonesia. Jadi ini sudah saya kerjakan seperti ini, maka kita akan buat lagi yang baru, yaitu sama seperti ini. Sama kita buka. Saya memakai Microsoft Word untuk mengerjakan ini. Di kita blank dokumen dulu. Nah, setelah itu kita membuat judulnya terlebih dahulu. Sini judulnya adalah kelas diagram ATM bank. Jadi kita edit dulu, saya pakai ini, ukurannya 14. Oke, benar, kita di tengah dulu. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tabel untuk kelas diagramnya. Di sini setelah judulnya, kita akan membuat tabelnya. Kita insert dan kan tabelnya kurang lebih adalah 3. Kenapa 3? Karena itu sesuai dengan yang diperintahkan di Google, di mana komponennya ada 3, yaitu class name, atribut, dan proses atau metode. Baik, selanjutnya kita edit dulu tabelnya, beberapa ukurannya. Oke, segini cukup. Terus kita lihat di yang sudah saya kerjakan tadi. Oke, yang atas kita kasih nama bank, pakai namanya, tahu ya class name-nya. Setelah itu nama alamatnya. Oke, sudah sesuai. Di soal juga sudah sesuai. Sekarang kita edit. Gimana supaya lebih rapi. Nah, kita ini. Oke, baik, satu juga jadi untuk kelas diagramnya. Setelah itu kita buat tabel yang lain. Di sini tabelnya adalah ATM. Class name-nya adalah ATM. Dan isinya itu ini. Wah, sangat banyak sekali. Setelah itu kita tinggal di klik ini terlebih dahulu, terus kita Ctrl T. Salah. Ini Ctrl T. Loh, nggak kena. Nah, bisa lah. Nah, itu kita tarik ke sini. Sekarang kita tinggal rubah isinya saja. Yaitu ini sesuai dengan yang ada di sini. ATM dan kode uang ATM. Setelah P, setelah atributnya sudah diisi, kita sekarang masukkan metodenya. Metodenya di sini ada masukkan kartu, masukkan jumlah, cek mencukupi,
keluarkan kartu, mengeluarkan kartu, masukkan PIN, validasi kartu, dan validasi PIN. Sekarang kita tinggal masukkan satu persatu. Kita edit dulu supaya lebih rapi. Masukkan kartu. Di sini untuk metode, setelah saya baca-baca ternyata tidak boleh dikasih spasi antar katanya. Kita gabungkan saja dan kita bedakan dengan huruf besarnya saja. Ini, setelah itu keluar kartu, mengeluarkan kartu. Eh, maaf, kita masukkan PIN, validasi kartu dan validasi PIN. Oke, sudah kita taruh agak ke sini. Nah, setelah dua tabel ini selesai, kita lihat lagi. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tinggal 5 tabel lagi, kita akan membuat tabel tersebut. Seperti tadi, Ctrl C, klik di mana saja, dan Ctrl C. Dan jadi, sesuai dengan di gambar tadi taruh di sini. Dan untuk nama tabelnya adalah menyimpan akun. Setelah itu, kode uang ATM, salah, nomor akun, nama, alamat, dan saldo. Sedangkan untuk prosesnya sendiri cuma satu, yaitu membuat akun. Jadi kita hapus semua di sini. Membuat akun. Oke, kita edit supaya lebih rapi dari satu. Nah, juga. Nah, oke. Untuk tabel yang ini sudah, kita sekarang membuat tabel untuk transaksinya. Sama seperti tadi, kita Ctrl V saja supaya lebih cepat. Setelah itu kita edit lagi, isinya adalah ini transaksi, data, tanggal, dan ID transaksi. Data, tanggal, ID, transaksi. Oke, setelah itu untuk prosesnya, cuma satu, yaitu membuat transaksi. Membuat transaksi. Kita edit lagi supaya lebih bagus dan seperti yang lain itu. Saya kasih jelas supaya enak saja dilihat. Oke, untuk tabel yang ini sudah, sekarang kita akan membuat tabel transaksi penarikan dan transaksi transfer. Ada. Nah, terus kita membuat tabel yang tadi yaitu, nah, transaksi penarikan dan transaksi penarikan. Isinya ada jumlah cuma satu. Bahkan untuk metode atau prosesnya itu ada dua, yaitu membuat penarikan dan menentukan jumlah. Membuat penarikan dan menentukan jumlah. Jumlah yang dimaksud di sini adalah jumlah penarikan yang dilakukan di
mesin ATM. Oke, 1 juta kita agak geser sedikit tuh di tadi. Setelah kita C, Ctrl C, dan kita tak pas tuh. Nah, itu tarik ke sini, ke ke kesinian saya pas. Ini. Nah, yang kedua adalah transaksi transfer. Oke, berarti kita ganti di sini transaksi transfer dan nomor akun atau nomor akun tujuan jumlah. Di mana yang dimaksud adalah nomor akunnya, nomor akun yang akan kita tuju. Itu nomor berapa? Nomor akun tujuan itu adalah jumlah. Oke, setelah itu prosesnya adalah membuat transfer dan menentukan jumlah. Di sini berarti kita ganti membuat transfer. Oke, sudah selesai. Sekarang untuk tabel yang selanjutnya adalah kartu ATM. Kita membuat tabel untuk kartu ATM-nya. Jadi untuk lebih cepat langsung di Ctrl V saja karena kok Ctrl V yang terakhir adalah kita mengcopy ini tabelnya. Jadi kita tinggal ganti-ganti saja untuk judul, metodenya dan isinya. Di sini judulnya adalah kartu ATM, yaitu ID kartu dan PIN. Oke, kita agak ke bawahkan sedikit supaya sama seperti yang lain. Menentukan PIN dan mendapatkan PIN untuk prosesnya. Menurut saja, kita bisa. Ini menentukan PIN dan mendapatkan PIN. Oke, jadi kita sudah membuat tabel untuk itu, untuk kelas diagram ATM Bank. Sekarang kita rapikan dulu supaya enak untuk diedit-edit. Ya, gitu. Ini kita taruh agak ke bawah saja. Mungkin terlalu besar ya. Jadi, oh iya, terlalu besar. Jadi kita edit dulu. Untuk ukurannya kita jadikan 12 saja. Oke, sudah bagus. Sekarang tinggal kita edit lagi. Lebih mending ya begini saja. Ini juga tujuannya adalah supaya lebih memaksimalkan tempat tempat untuk membuat kelas diagramnya seperti itu. Oke, ini sudah. Ini juga ini, ini, ini segini, ini segini, ini segini, ini. Nah, oke, untuk tabelnya sudah kita tinggal. Nah, sekarang kita atur dulu supaya lebih rapi ya, guys. Tapi yang ini kita kembangkan sesuai dengan gambar tadi. Kita agak ke sini.
Kabel. Nah, 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 oke guys, untuk oke guys, oke baik, ini sudah selesai untuk tabelnya. Kita lihat di gambarnya. Di sini kita bikin garis untuk ke masing-masing kelas diagramnya. Gunanya untuk apa? Di pin home itu dijelaskan bahwa gambar garis itu namanya generalization, di mana keterangannya adalah hubungan di mana objek anak, descendant, berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya objek induk atau ancestor. Oke, berarti kita bikin garis di sini. Sesuai dengan gambar, kita buka set dulu, terus di save. Nah, lain. Itu saja kita perbesar dulu, kita tarik. Nah, oke, kita ganti warna. Untuk garisnya, kalau mungkin garisnya kurang tebal, kita ganti ini supaya terlihat lebih tebal. Oke, dan untuk mempermudah kita duplicate. Tinggal ditarik saja ke tengah sini, dan ini juga ke bawah sini. Nah, itu kemana saja? Plus, 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 plus. Seperti biasa, untuk mempercepat kita duplicate, kita tarik ke sini, tarik ke sini. Nah, duplicate lagi, tarik ke sini, tarik ke sini. Oke, kita duplicate, atau kejauhan. Ini ke sini, dan satunya ke bawah. Nah, oke, dan juga ini mengarah ke atas. Berarti kita bikin bukan tabel, bikin garis yang ini, dimana kita bisa mengedit, mengedit alurnya tidak hanya satu, tapi bisa lebih dari satu garis. Terus kita tarik ke sini. Nah, kita ganti warnanya seperti yang lain. Kita ganti ini. Oke, setelah itu garisnya apa lagi? Oke, di pin home itu jelasin kalau itu namanya adalah realization. Operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Berarti kita akan membuat garis ke arah tersebut. Oh, salah. Yang ini. Nah, insert tips. Tapi garis dulu pada biasa. Nanti kita tambahkan sendiri untuk gambar segitiganya. Duplicate. Nah, sekarang kita gambar segitiganya. Sini. Ya, itu saja. Mungkin terlihat. Oke, kita gunakan di sini. Nah, nanti mantap. Oke, sudah kita duplicate dan kita Oke, untuk tabel dan generalisasinya sudah selesai. Sekarang kita tinggal memberikan nomor 11111 ini. Apa yang dimaksud nomor 11 ini? Di Pinhome itu dijelaskan kalau, nah ini kardinalitas. Jadi kalau satu itu artinya hanya satu. Contohnya seperti negara dan presiden.
Oke, di soal itu ditulis bahwa bank dan menyimpan akun itu cuma satu. Berarti bank hanya menyimpan satu akun saja. Ya, menyimpan satu akun saja. Dan setiap akun itu bisa di sini satu titik-titik tentang satu atau lebih seperti pos atau berarti menyimpan akun dan melakukan transaksi ke akun ini bisa dilakukan lebih dari satu. Ya, saya pahamnya gitu. Mana Pak? Oke, lanjut kita akan membuat kardinalitasnya. Oke, saya sendiri membuat kardinalitasnya adalah dengan tips. Ini satu untuk save outline kita tentu satu supaya lebih enak dilihat kita target yang nilai kardinalitasnya itu oke dan di sini oke, setelah itu ATM ada kanan dan bawah maka kita duplicate kembali yang lebih cepat di sini ini ya taruh sini di bawah. Oke, selanjutnya yang satu itu ini. Sama seperti tadi kita duplicate saja ya supaya lebih cepat. Dua di sini di sini aku kurang tahu. Oke, itu sisanya adalah satu titik titik. Baik, kita duplicate. Tapi ini kita edit dulu supaya duplicate-nya lebih. Ih, enak. Oke, seperti ini. Lebihnya begitu dulu supaya lebih efisien tempat. Dan kita duplicate ini kurang satu. Nah, nah, nah. Oke, itu sudah. Terus yang satu titik bintang tadi duplicate. Oke, dan ya dengan itu saja kurang lebihnya. Jadi bisa kita lihat di sini adalah kelas diagram dari bank ATM atau ya misal bank ATM. ATM bank sih lebih tepat. Oke, ini ada yang kurang sempurna sedikit. Nah, ini juga terlalu kasih pas. Oke, itu adalah kelas diagram. Kelas diagramnya hilang. Kelas diagram dari ATM bank juga sesuai dengan yang di sini yang tugasnya. Lalu saya akan sedikit menjelaskan tentang tabelnya di web yaitu Pinhole.
Di komponen kelas diagram itu terdapat tiga komponen dalam sebuah kelas diagram, yaitu class name, atribut, dan proses atau metode. Class name itu merupakan suatu yang mewakili dari nama kelas. Di sini, bagi contoh adalah class name-nya itu adalah bank. Di sini ATM, dan yang lain menyimpan akun, transaksi, penarikan, transaksi transfer, dan kartu ATM. Ya, dan yang di tengah ini itu blok adalah atribut. Atribut itu merupakan properti dari sebuah kelas. Atribut melambangkan batas nilai kelas yang mungkin terdapat dalam proyek kelas. Berarti yang saya tangkap adalah ini adalah nama kelasnya dan ini adalah isi kelasnya. Ada dua, ada satu. Bentar, ini saya edit dulu. Oh iya, di situ ada dua. Berarti, oh salah. Jadi ada nama dan alamatnya. Oke, yang ketiga itu adalah proses atau metode, yaitu suatu yang dapat dilakukan atau diproses oleh sebuah kelas. Nah, di sini itu tidak ada proses atau apa tadi namanya? Ya, proses yang dapat dilakukan oleh kelas ini. Yang ada itu contohnya adalah di ATM. ATM itu adalah mesin di mana kelas name-nya adalah ATM, atributnya itu kode uang ATM-nya. Nah, di dalam ATM tersebut terdapat banyak proses seperti masukkan kartu, masukkan jumlah, cek mencukupi, keluarkan kartu, mengeluarkan kartu, masukkan PIN, dan lain-lain. Nah, ini adalah proses yang terjadi di kelas atribut ATM. Oke, contoh yang lain adalah di kartu ATM sendiri. Di mana kartu ATM itu atributnya, ya, atributnya adalah ID kartu dan PIN-nya. Nah, sedangkan yang diproses di dalam kartu ATM ini adalah menentukan PIN dan mendapatkan PIN. Oke. Juga di sini ada garis-garis yang menghubungkan antara kelas atribut. Ada garis yang cuma lurus saja seperti ini dan ada garis yang lurus dan ada segitiganya. Oke, penjelasannya. Kalau di pin home, simbol kelas diagram yang garis ini adalah hubungan di mana objek anak descendant berbagi perilaku dan bentuk data dari objek yang ada di atasnya, objek induk. Berarti antar kelas atribut bank, kelas atribut ATM, menyimpan akun, kartu ATM itu saling berbagi. Bisa dilihat sendiri di sini, itu saling berbagi. Jadi di bank itu ada ini, ada menyimpan akun, ada kartu ATM juga. Oke, terus untuk yang realization adalah operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek, di mana di sini adalah kelas atribut transaksi. Di kelas atribut transaksi itu terjadi suatu proses yang benar-benar hanya dilakukan oleh kelas ini saja, kelas atribut ini saja, yaitu transaksi penarikan dan transaksi transfer. Berarti transaksi penarikan ini tidak berbagi proses dengan menyimpan akun ataupun kartu ATM. Seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya adalah di sini ada satu, satu, satu titik, titik, titik bintang. Ya, itu apa penjelasannya? Kalau di Pinhome, ini ada namanya kardinalitas. Ya, nilai kardinalitas itu ada 0,01, 0,1, 1, 0 atau lebih. Nah, di sini kan ada kardinalitas satu dan satu titik-titik bintang. Nah, satu artinya adalah ya hanya satu. Seperti contohnya adalah negara dengan presiden. Di sini
bank dengan akun ya hanya satu ini aja. ATM ya hanya satu ini aja. Seperti itu. Dan untuk satu titik-titik bintang itu satu atau lebih bos atau bawahan. Contohnya seperti itu, di mana bos itu bisa memiliki satu bawahan atau lebih dari satu bawahan. Apa bedanya nol dengan satu? Kalau nol, karyawan tidak harus memiliki anak. Contohnya adalah itu, karyawan dan anak. Di mana karyawan tidak harus memiliki anak. Berarti nol atau lebih. Contohnya seperti itu. Dan di sini satu bintang, satu atau lebih. Di mana di mana kartu ATM itu bisa satu atau lebih dari beberapa akun. Salah, kartu ATM itu bisa satu atau lebih dari akun. Dimana contohnya adalah saya punya akun Krisna itu bisa memiliki satu atau lebih dari satu kartu ATM seperti itu. Oke, sudah selesai. Mungkin hanya itu saja. Mana saya bisa eh, membuat kelas diagram untuk soal UTS ganjil. Nah, ini oke. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana cara stop recording, Pak? Ini ayo.